Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang perencanaan usaha makanan khas daerah. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Samsul Marif dari kelas 11 MIPA 3. Yang pertama adalah ide dan makanan khas daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan hasil alam. Hal tersebut tentunya merupakan sebuah keuntungan karena hampir tiap makanan Indonesia berbeda-beda tiap daerahnya, mulai dari mie Aceh di Aceh sampai papeda di Papua. Hal ini tentunya merupakan peluang bagi para wirausahawan kuliner dalam memulai bisnisnya. Kegiatan pengolahan makanan di daerah tersebut merupakan salah satu usaha yang menjanjikan karena dapat menjadi sumber perekonomian dan menjadi roda perekonomian di daerahnya masing-masing. Selanjutnya adalah ide usaha. Ide usaha ini merupakan gagasan dalam memulai usaha. Ide usaha ini terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah yang berasal dari diri pengusaha itu sendiri, sementara faktor eksternal adalah yang berasal dari luar diri pengusaha. Selanjutnya adalah macam-macam ide usaha yang muncul dari faktor internal, antara lain yaitu pengetahuan yang dimiliki, yang kedua pengalaman yang pernah dilalui, yang ketiga kemampuan untuk melihat pengalaman orang lain menjadi pembelajaran, yang keempat intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Sementara itu faktor eksternalnya antara lain yaitu yang pertama, menghadapi masalah yang belum terselesaikan. Yang kedua, sulit untuk menghadapi sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang keempat, pemikiran besar untuk menciptakan hal-hal yang baru. Selanjutnya adalah resiko usaha. Resiko usaha yaitu kegagalan atau ketidakberhasilan dalam mengungkap peluang usaha. Dalam usaha makanan khas daerah, resiko untuk mengalami kerugian bahkan kebangkrutan terbuka lebar. Oleh karena itu, sebelum memulai usaha, kita harus menganalisa beberapa resiko yang dapat timbul. Resiko yang dapat timbul antara lain yaitu 1. Permintaan. Permintaan di sini berpengaruh terhadap perubahan mode, selera, dan daya beli. Yang kedua adalah perubahan konjungtur, yaitu perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Yang ketiga yaitu adalah persaingan. Yang keempat, akibat lain seperti bencana alam, perubahan peraturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Namun sesungguhnya ada beberapa unsur yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut. Yang pertama ialah adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. Yang kedua, adanya keinginan untuk kuat berprestasi, dorongan berinisiatif, dan motivasi untuk melaksanakan strategi usaha. Yang ketiga, adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya. Yang keempat, adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengolah modal usaha. Keberhasilan dan kegagalan dalam berusaha. Pengolahan makanan khas daerah. Keberhasilan seseorang wirausaha dalam menjalankan usaha dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Keyakinan yang kuat dalam berusaha. 2. Sikap mental yang positif dalam berusaha. 3. Percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri. 4. Tingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan. 5. Inovatif dan kreatif. 6. Keunggulan dalam menjalankan usaha. 7. Saranan yang tepat dan menantang dalam berusaha. 8. Pengolahan waktu yang efektif dan efisien. 9. Pengembangan diri. 10. Selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Dalam melakukan usaha, ada dua kemungkinan, yaitu kegagalan dan keberhasilan. Setiap orang pada umumnya tidak mau menerima kegagalan. Hanya sedikit orang yang mau memahami bahwa sesungguhnya kegagalan itu hanya sementara saja. Karena kegagalan merupakan awal dari keberhasilan. Jika seseorang mempunyai mental dan pribadi wirausaha, dia tidak akan putus asa jika mengalami kegagalan. Ia akan berusaha bangkit lagi sampai ia berhasil memperoleh apa yang menjadi harapannya. Biasanya setelah mengalami kegagalan sekali, ia menggunakan pengalaman dan tidak akan mengulangi lagi kegagalan serupa. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha sebagai berikut. 1. Tidak ada tujuan tertentu dalam usaha. 2. Kurang ambisi. 3. Tidak disiplin. 4. Pendidikan yang tidak cukup. 5. Sikap selalu menunda-nunda. 6. Kesehatan terganggu. 7. Kurang tekun. 8. Kepribadian yang negatif. 9. Tidak jujur. 10. Tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seorang usaha itu dikatakan berhasil dan gagal. Secara umum, ada dua faktor
penyebab keberhasilan dan kegagalan tersebut, yaitu faktor internal atau diri sendiri dan faktor eksternal luar diri seorang wirausaha. Keberhasilan dan kegagalan merupakan dua sisi mata uang yang berarti sewaktu-waktu ia dapat mencapai hasil yang baik, tetapi di waktu lain ia kurang berhasil. Untuk itu, perlu diidentifikasikan faktor apa saja yang menyebabkan ia gagal atau berhasil. Selanjutnya, faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam usaha makanan khas daerah diantaranya sebagai berikut. 1. Perencanaan adalah usaha makanan khas daerah harus dibuat dengan perencanaan yang sangat matang. 2. Menetapkan tujuan, yaitu bersamaan dengan perencanaan dan menetapkan tujuan. Tujuan pengolahan makanan khas daerah harus jelas. Apakah makanan khas daerah yang dilakukan hanya untuk hobi atau untuk mendapatkan profit atau keuntungan? 3. Adaptasi. Setiap bisnis, apapun jenisnya, menghadapi tantangan dan persaingan yang tidak ada habisnya. Diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini untuk menentukan apakah usaha bisa bertahan atau tidak. 4. Inovasi merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlanjutannya usaha makanan khas daerah. Bahkan lebih penting daripada sekedar mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Pengusaha yang sukses akan terus-menerus fokus pada upaya yang mereka lakukan. 5. Untuk berinovasi dan peningkatan atau membuat mereka keluar dari bisnis saat pelanggan mencari pesaing yang menawarkan sesuatu yang tidak kita pikirkan. 6. Memasarkan merupakan kunci keberhasilan suatu usaha, tidak terkecuali usaha makanan khas daerah. Seberapa besar produksi makanan khas daerah yang kita hasilkan, tetapi pemasaran terhadap barang yang kita produksi buruk, usahanya kita tidak menjalani dan tidak berlanjut usaha kita. 7. Jangan mengeluh dan jangan merenyah merupakan kunci utama satu usaha. 7 elemen itu merupakan hal yang penting untuk kesuksesan bisnis. Ini jika membantu kamu berpikir sebagai potongan puzzle yang harus diletakkan bersama untuk mengubah ide kamu. Kerja keras, uang, dan keterampilan menjadi sukses. Sebelum melakukan suatu usaha, seorang wirausahawan harus melakukan pemetaan peluang usaha untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan yang terjadi dan kemampuan beradaptasi agar bisa tumbuh dan bertahan dalam ketatnya persaingan usaha. Pemetaan usaha dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha akan bertahan. Beberapa cara dan metode dalam pemetaan usaha dapat dilakukan dengan cara analisa SWOT, yaitu suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan, di mana analisa internal menitikberatkan kepada kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, sedangkan eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang, opportunity, serta ancaman, threat dari adanya pesaing. Analisa SWOT dilakukan dengan mewawancarai pedagang rendang secara kuesioner yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan teknik pembuatan rendang. Hasil contoh studi analisa SWOT untuk pembuatan rendang adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Nindira dari kelompok 8 11 MIPA 3. Saya akan melanjutkan presentasi dari Syarifah Najwa. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan daerah. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan kuliner yang sangat luar biasa, baik ragam maupun cita rasanya. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki makanan khas, dari yang diolah secara tradisional hingga modern. Bahkan, berbagai varian baru muncul sebagai hasil eksperimen dan modifikasi. Makanan khas daerah tersebut menggunakan bahan pangan nabati dan hewani. Yang menjadi potensi dan unggulan daerah, beberapa daerah bahkan memiliki lebih dari satu khas makanan daerah. Sebagai contohnya yaitu Jawa Barat dengan bahan baku utama yaitu singkong. Diolah menjadi makanan khas daerah berupa tape, suar-suwir atau dodol tape, prol tape, dan juga brownies tape. Rasanya pun sangat variatif. Hal itu menunjukkan bahwa usaha makanan khas daerah memanfaatkan sumber daya alam.
Namun, untuk membuat sebuah produk makanan khas daerah, bukan hanya sumber daya alam saja yang dibutuhkan. Berikut ini ada contoh makanan suar-suwir yang sebelah kiri, dan juga perol tape yang sebelah kanan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha makanan khas daerah adalah yang pertama ada atau manusia. Dalam sebuah kegiatan usaha, manusia adalah faktor utama yang paling penting. Sebab manusia adalah pelaku yang melaksanakan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah berupa tenaga kerja terdidik dan terlatih. Lalu ada money atau uang, dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi, seperti membiayai pembelian bahan baku yang akan diolah, perawatan mesin produksi, dan menggaji para karyawan. Lalu yang C ada material atau bahan. Material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha. Material terdiri dari bahan mentah, setengah mentah, dan bahan jadi. Biasanya untuk membuat makanan khas daerah digunakan bahan mentah untuk kemudian diolah menjadi bahan jadi untuk dijual. Lalu ada mesin atau peralatan. Mesin adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih, alat-alat yang mendukung proses produksi pun juga turut menjadi lebih canggih, sehingga dapat menghemat biaya dan tenaga, bahkan dapat membuat bentuk dan tampilan produk menjadi lebih bagus. Lalu ada metode atau cara kerja. Metode adalah penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Seorang wirausahaan harus memiliki pengetahuan tentang cara kerja pembuatan suatu produk makanan khas daerah untuk menghasilkan produk yang baik sehingga produk yang dihasilkan lebih memuaskan. Lalu ada market atau pasar. Pemasaran menjadi tujuan akhir dari produksi. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting karena apabila pemasaran tidak berjalan lancar, modal produksi tidak akan kembali dan proses produksi terpaksa akan dihentikan. Jika proses produksi dihentikan, maka wirausahawan akan kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, seorang wirausahaan dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara memasarkan suatu produk sehingga produk yang dihasilkan dengan mudah dapat dikenal oleh konsumen. Lalu yang terakhir ada information atau informasi. Proses produksi tidak akan berkembang dengan sempurna jika didukung oleh informasi yang baik dari orang yang lebih berpengalaman maupun dari berbagai media seperti internet, buku, majalah, maupun koran. Sekian dari kami kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.